Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Mega di pembelajaran matematika hari ini ya. Hari ini kita akan belajar matematika masuk bab 2 tentang KPK dan FPB. Oke, Ibu harap anak-anak selalu siap dan sudah semangat ya mengikuti pelajaran. Mari kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 26 ya anak-anak. Nah, hari ini kita masuk bab 2 tentang KPK dan FPB. Pada hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan. Untuk materi faktor dan kelipatan bilangan ini sendiri ada dua ya anak-anak. Yang pertama faktor bilangan dan yang kedua adalah kelipatan bilangan. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yaitu faktor bilangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan faktor bilangan. Dari tujuan pembelajaran ini, Ibu harap anak-anak bisa paham apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak bisa menyimak dengan baik penjelasan dari Ibu agar bisa paham ya. Dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, silakan disimak pembelajarannya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, silakan buka buku LKS halaman 26. Materi kita adalah tentang faktor dan kelipatan bilangan. Faktor dan kelipatan bilangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah faktor bilangan, yang kedua adalah kelipatan bilangan. Pada hari ini kita akan belajar tentang faktor bilangan. Oke. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut bersama anak-anak, kita harus tahu apa arti dari faktor ya. Pengertian faktor sendiri itu apa ya? Nah, di sini silakan dilihat. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu sendiri. Nah, oke. Faktor bilangan juga merupakan bilangan yang habis membagi tanpa sisa ya anak-anak. Nah, kira-kira maksud dari bilangan yang habis membagi tanpa sisa ini apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas sama-sama ya, sesuai dengan contoh pada halaman 26. Tentukan faktor dari bilangan 60 ya. Tentukan faktor dari bilangan 60. Sekarang kita harus mencari tahu. Berarti bilangan yang dikalikan yang hasilnya sama dengan 60 ya. Ingat, faktor bilangan dari 60 ini adalah bilangan yang dikalikan yang hasilnya itu 60. Oke, sekarang kita tulis di sini 60. Kita akan buat seperti ini. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ini ya bilangan 60. Ini adalah hasil dari perkalian yang akan kita kalikan. Yang pertama, ketika kita ingin menentukan faktor, kita harus mulai dari angka yang paling kecil ya. Kita mencari dari angka yang paling terkecil yaitu 1. Oke, 1 kali berapa yang hasilnya 60? Nah, 1 kali 60 sama dengan 60. Oke, sekarang kita cari setelah 1 ada angka 2. Oke, angka 2. 2 kali berapa yang hasilnya 60? 2 kali 30 hasilnya 60. Sekarang kita lanjut ke angka 3. 3 dikalikan berapa yang hasilnya 60? 3 dikali 20. Hasilnya 60. Selanjutnya angka 4. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 60? Jawabannya adalah 4 dikali 15. Hasilnya 60. Selanjutnya angka 5. 5 dikali berapa hasilnya 60? Jawabannya adalah 5 dikali 12. Hasilnya adalah 60. Dan 6. Selanjutnya adalah angka 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 60? 6 dikali 10 yang hasilnya 60. Nah, setelah ini habis ya bilangan yang habis, tidak tersisa lagi. 7
8 tidak ditemukan lagi ya. 78 ketika kita mengkalikan kita tidak lagi mendapatkan hasil 60. Jadi habis di 6 dikali 10 ya, sudah habis dibagi. Seperti tadi ya, dari pengertiannya ya, bilangan yang habis membagi tanpa sisa sudah habis, tidak ada lagi. Jadi ini sudah yang terakhir dari perkalian 60. Perkalian yang hasilnya 60. Nah, dari sini kita ketahui, jadi di sini ya anak-anak. Jadi faktor dari 60 adalah faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, kita tulis di sini ya anak-anak. Faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Nah, ini adalah faktor dari bilangan 60. Apakah anak-anak sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya agar anak-anak lebih paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikut. Ibu akan mulai dari bilangan yang kecil ya. Kalau ini bilangannya bilangan besar 60. Sekarang kita mulai dari bilangan yang kecil yaitu 16. Oke. Sekarang kita akan mencari faktor dari bilangan 16. Sama seperti tadi, caranya kita harus mencari bilangan yang dikalikan yang hasilnya 16 ya. Kita harus mencari bilangan apa yang dikalikan yang hasilnya 16. Lagi-lagi kita harus mulai dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah angka 1. Oke, 1 dikali berapa sama dengan 16? Oke, jawabannya adalah 1 kali 16, hasilnya adalah 16. Oke, yang kedua, kita masuk ke angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 16? Jawabannya adalah 2 dikali 8 ya. 2 kali 8 hasilnya 16. Kita lanjut ke angka 4. Nah, sekarang 4 dikali berapa yang hasilnya 16? Oke, jawabannya adalah 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Selanjutnya bilangan apa lagi? Bilangan 5 sudah tidak ya. Bilangan 5 dan seterusnya sudah tidak lagi ditemukan hasil 16. Jadi yang habis dibaginya sampai di sini saja ya anak-anak. Jadi angka yang habis dibagi yang hasilnya 16 adalah bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Dari sini kita tulis faktor dari bilangan 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, itu adalah faktor dari bilangan 16. Oke, satu kali lagi ya contohnya supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga biar anak-anak lebih paham ya. Contoh yang ketiga kita ambil angka 20. Oke. Seperti biasa, kita harus mencari bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya adalah 20. Yang pertama, kita harus mulai dari yang paling rendah, yaitu 1. 1 kali berapa hasilnya 20? 1 kali 20. Selanjutnya, kita masuk ke angka 2. 2 dikali berapa hasilnya 20? Jawabannya adalah 2 dikali 10, hasilnya adalah 20. Yang ketiga, 3 dikali berapa hasilnya 20? Perkalian 3 tidak ada hasil yang 20 ya. Jadi kita lanjut ke perkalian angka 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Jawabannya adalah 4 dikali 5 ya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi faktor dari 20 habis di sini saja ya anak-anak. Jadi di sini kita tulis ya.
faktor dari bilangan 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah ketiga contoh yang berkaitan dengan faktor bilangan ya. Faktor bilangan dari 60, 16, dan 20. Ibu harap dari penjelasan Ibu ini anak-anak bisa paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke faktor persekutuan dua bilangan. Oke, di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari faktor persekutuan dua bilangan ya. Faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan ya. Jadi dari dua bilangan itu kita mencari faktor-faktor yang sama. Nah, faktor-faktor itu yang dinamakan faktor persekutuan dua bilangan. Oke, di sini sudah ada contohnya. Contoh yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 32. Kalau dilihat di sini, mungkin kita bingung ya. Jadi, mari kita bahas sama-sama. Oke, sekarang kita akan mencari tahu faktor persekutuan dari 24 dan 32. Bilangan 24 dan 32. Oke, sekarang seperti tadi ya. Yang pertama kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 24. Oke, seperti biasa kita mulai dari angka yang paling terendah, terkecil, yaitu angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 24? 1 dikali 24. Selanjutnya kita masuk ke 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 24? Jawabannya adalah 2 dikali 12. Hasilnya 24. Sekarang kita lanjut ke angka 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 24? Jawabannya adalah 3 dikali 8. Ya, 3 dikali 8. Hasilnya 24. Sekarang kita masuk ke 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Jawabannya adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. Selanjutnya apakah angka 5 bisa? Ya, angka 5 tidak habis dibagi 24 ya. Jadi angka 5 itu ketika kita mencari perkalian dengan angka 5 kita tidak menemukan hasil 24 ya. Jadi dari situ kesimpulannya adalah bilangan 24 habisnya di sini ya. Habisnya di sini. Jadi faktornya seperti biasa yang kita tulis tadi. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, kita sudah dapat ya faktor dari 24. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya kita harus mencari faktor dari bilangan 32. Seperti biasa ya. Bahkan terus ulang bahwa kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 32. Dimulai dari bilangan terendah atau terkecil, yaitu angka 1. 1 dikali berapa hasilnya 32? 1 dikali 32. Sekarang kita lanjut ke angka 2. 2 dikali berapa hasilnya 32? Jawabannya adalah 2 dikali 16. Hasilnya 32. Selanjutnya angka 3. Apakah 3 habis dibagi 32? Tidak ada ya. 3 tidak habis dibagi 32. Tidak ada angka 32. Tidak ada hasil 32 dari perkalian 3. Selanjutnya angka 4. Bilangan 4 ya. Bilangan 4 ada ya. Bilangan 4. 4 dikali 8 hasilnya 32. Setelah ini apakah masih ada bilangan 5, 6? Tidak ada lagi ya. Habisnya di sini. Jadi bilangan yang habis dibagi yang dikalikan hasilnya 32
adalah bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kita tulis di sini ya. Faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oke. Sekarang kita sudah dapat ya bilangan faktornya. Sekarang kita harus mencari faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Seperti penjelasan ibu tadi, kita harus mencari faktor yang sama dari dua bilangan tadi. Bilangan 24 dan 32, kita harus mencari faktor yang sama. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama kita mulai dari 1. 24 dan 32 ada 1? Oh, ada. Kita lingkar ya. 1 ada juga di bawah sini 1. Sekarang kita lanjut 2. Apakah di 32 ada? Oke, ternyata ada. Kita lingkar lagi. Selanjutnya 3. Apakah di 32 ada? Ternyata tidak ada. Berarti tidak kita lingkar karena tidak sama ya. Selanjutnya bilangan 4. Apakah ada? Ada ya. Kita lingkar. Selanjutnya bilangan 6. Apakah ada di bawah? Ternyata tidak ada. Berarti tidak sama ya. Selanjutnya kita cari angka 8. Ada di bawah. Selanjutnya angka 12 apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. 16 apakah ada? 24, 32 juga tidak ada. Jadi yang sama di sini adalah bilangan 1, 2, 4 dan 8. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh yang pertama ya. Faktor persekutuan dua bilangan dari 24 dan 32. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan lanjut. Kita mencari faktor persekutuan dari 15 dan 25. Kita tulis di sini ya. Faktor persekutuan dari 15 dan 25. Oke, sama seperti tadi, kita harus mencari perkalian yang jika dikalikan hasilnya 15. Mulai dari bilangan yang paling kecil. 1 dikali berapa hasilnya 15? 1 dikali 15. Selanjutnya 2. Apakah 2 ada hasil 15? Ternyata tidak ada ya. Perkalian 2, angka 2 jika dikalikan tidak temukan hasil 15. Jadi tidak habis dibagi angka 15 ya. Kita lanjut ke 3. 3, bilangan 3 dikalikan berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5 hasilnya 15. Selanjutnya 4. Apakah bilangan 4 jika dikalikan ada hasilnya 15? Tidak ada ya. Jika tidak ada, begitupun juga angka 5. 5 sudah di sini ya, Nak. 3 dikali 5 15, 5 dikali 3 hasilnya juga 15. Jadi, untuk faktor dari 15 selesai di sini. Kita tulis di sini faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sekarang kita mencari faktor dari 25 ya anak-anak. Seperti biasa, kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 25. Dimulai dari angka terkecil 1. 1 dikali berapa hasilnya 25? 1 dikali 25. Selanjutnya 2 dikali berapa hasilnya 25? Ternyata tidak ada ya. Perkalian 2 kita tidak temukan. Perkalian 3 juga tidak. Perkalian 4 juga tidak. Tidak ada yang hasilnya 25. Yang ada hanya perkalian 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Perkalian 6 dan seterusnya tidak ada lagi kita temukan. Jadi, habis dibagi faktor 25 ini habisnya di sini ya anak-anak. Kita tulis di sini
faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Nah, ini adalah faktor dari 15 dan 25. Sekarang kita harus mencari faktor persekutuan dari 15 dan 25. Jadi, faktor persekutuan dari 15 dan 25 adalah, kita cari sama-sama. 1 apakah ada? Ada ya, kita lingkar di sini. 3 apakah di bawah 25 ada? Ternyata tidak ada. 5 apakah ada? Ada ya, ternyata ada yang sama. 15 tidak ada, 25 tidak ada. Jadi kita dapati bahwa faktor persekutuan dari 15 dan 25 adalah 1 dan 5. Ini adalah jawabannya. Ini adalah contoh yang kedua tentang faktor persekutuan dari 15 dan 25. Ini adalah 2 contoh ya yang Ibu berikan. Ibu harap dari 2 contoh tersebut kalian bisa paham tentang faktor persekutuan 2 bilangan. Ibu harap anak-anak bisa paham dari faktor bilangan tadi tentang faktor dan juga faktor persekutuan dari contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan dan Ibu bahas sama-sama bersama anak-anak. Ibu harap anak-anak paham ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu yang berkaitan dengan faktor bilangan dan juga faktor persekutuan dari 2 bilangan, maka sekarang perhatikan ada tugas ya untuk anak-anak dikerjakan. Ini supaya Ibu tahu pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi Ibu ingin tahu apakah anak-anak sudah paham atau tidak. Jadi, silakan kerjakan tugasnya, ada 2 nomor. Yang pertama, tentukan faktor dari bilangan-bilangan 32, 34, dan 70. Yang kedua, tentukan faktor persekutuan dari bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, faktor persekutuan dari 10 dan 20, yang kedua 21 dan 56, yang ketiga 8 dan 12. Nah, itu adalah tugasnya anak-anak. Silakan dikerjakan. Bagi anak-anak yang belum paham, silakan diulangi lagi video pembelajarannya. Disimak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Dan Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan sendirinya ya. Tidak boleh Bapak atau Mama atau Kakak yang mengerjakan tugasnya. Harus anak-anak yang menulis tugasnya sendiri. Oke, Ibu selalu ingatkan kepada anak-anak bahwa harus menulis, mengerjakan tugasnya dengan sendirinya. Agar anak-anak itu paham materi dan paham apa yang disampaikan oleh Ibu. Oke, Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan bagi anak-anak yang belum paham, silakan diulangi video pembelajarannya. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini anak-anak bisa paham. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa masing-masing. Setelah berdoa, jangan lupa rapikan kembali alat buku dan alat tulisnya ya. Dan sampai jumpa kembali. Dah.